lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah sudah memberi kepada kita begitu banyak kenikmatan seluas telaga Kausar, maka sholatlah dan sembelihlah korban. Apa spiritnya? Spiritnya adalah memberi. Kita baru bahagia ketika kita bisa memberi, bisa berkorban. Bukan berbahagia ketika menerima, bukan berbahagia ketika mengambil. Ini. Jadi sampai jam berapa ini? Sampai zuhur. Nih. Baik sekalian, menurut saya Presiden Prabowo ini sebenarnya ingin mengubah, menggeser dari kebijakan ekstraktif ke inklusif. Kebijakan inklusif itu investasi harus mengalir bukan hanya ke pusat-pusat pertumbuhan, tapi juga mengalir ke semua lapisan masyarakat, terutama ke masyarakat yang masih belum beruntung. Kalau lihat cita-citanya Presiden Prabowo itu yang nomor 6, ingin membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Itu cita-cita, dokumen resmi. Persoalannya sekarang eksekusinya seperti apa? Kalau ada KDMP, ada MBG, SPPG, sekolah rakyat, semua itu sebenarnya sejatinya nawaitunya ingin menggeser dari ekstraktif ke inklusif. Nah, ini bisa diterjemah apa enggak? Tentu Presiden tidak bisa kerja sendiri. Timnya, aparatnya bisa enggak menerjemah ini? Jangan-jangan aparatnya semangatnya masih semangat mengambil itu tadi. Ini cita ini semangatnya inklusif harusnya disertai dengan semangat Nabi Ibrahim, ketulusan, pengabdian, perjuangan. Kalau diimbangi, diiringi dengan spirit itu, kebijakan inklusif ini saya kira akan terwujud. Oleh karena itu, Menteri Desa sekarang ini posisinya sangat strategis itu. Kalau kebijakan presiden sebelumnya itu bangun infrastruktur, itu jalan dibangun, pelabuhan dibangun, bandara dibangun. Tapi Presiden Prabowo ini ingin membangun dari bawah, dari desa. Nah, kalau ini tidak jalan, ya menterinya yang dipanggil, menteri desa yang dipanggil. Oleh karena itu menteri saya ini, Menteri Yadri Susanto ini sering dipanggil ke istana. Karena prioritasnya ya memang bangun dari desa. Kalau presidennya Presiden Jokowi, prioritasnya nggak jalan, yang dipanggil bukan menteri desa tapi menteri PU kan. Ini. Tapi menurut saya kalau spiritnya Nabiullah Ibrahim dipakai, kebijakannya sudah benar. Jadi kritik terhadap bukunya Acemoglu ini bukan soal kebijakannya, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dikawal dan diterapkan. Kalau tidak disertai dengan semangat memberi, semangat membangun jembatan bagi saudara-saudara yang kurang beruntung, nanti kebijakan yang sudah baik ini implementasinya kurang efektif. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, saya kira yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ditutupnya seperti apa ya? Pakai pantun. Ya, saya carikan pantunnya. Mudah-mudahan masih ada ini. Oh, ini masih ada ini. Pagi cerah di kota Surabaya. Angin berhembus menyejukkan rasa. Ahad pencerah, mari bersama menimba ilmu menata jiwa. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, singgah sejenak membeli kurma. Pengajian hadir membawa harapan, mencerahkan umat, memajukan bangsa. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan wallahu muwaffiq apa nasrun minallah ini. Tadi saya dibilang saya ini akademisi, tapi juga politisi. Sekarang diminta jadi kiai. Kalau akademisi itu ya nasrun minallah ya boleh. Kemudian kalau politisi nasrun minallah nggak cukup, Pak. Harus ditambahi wallahu muwaffiq gitu. Di DPR, pengalaman saya di DPR, hampir semua pembicara, apa itu di komisi, apakah itu di alat kelengkapan, apa itu di sidang paripurna, 99% mereka nutup itu dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang nasrun minallah wa fathun qarib itu ya cuma Zainuddin Maliki sama Saleh Daulay. Kenapa? Karena tidak banyak yang Muhammadiyah. Oleh karena itu saya supaya juga tidak terlalu disingkirkan itu ya sering nutupnya itu nasrun minallah wa fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau politisi. Ya, apalagi kalau pengen dapat kursi hanya mengandalkan suara dari Muhammadiyah saja, nggak cukup. Muhammadiyah ini juga buka lapak sendiri-sendiri ya kalau politik. Muhammadiyah itu berserikat. Itu kalau ngurusi sekolah seperti ini loh. Bangun gedung berapa lantai ini? 8 lantai, berapa bulan? 9 bulan selesai coba. Berserikat. Kenapa berserikat? Ngurusi rumah sakit. Itu babat bikin rumah sakit internasional, Lamongan itu. Berserikat. Tapi kalau urusan kursi di DPR, buka lapak sendiri. Itu. Oleh karena itu tidak kunjung dapat kursi di DPR. Ya itu tadi. Tapi sedikitlah saya cerita ya. Saya jadi anggota DPR itu satu hal yang saya merasa alhamdulillah karena saya jadi anggota DPR diperintah oleh BWM waktu itu. Saya bisa membantu banyak amal usaha Muhammadiyah lah. Tapi yang paling strategis itu ketika saya ditugaskan menjadi panja, anggota panja Omnibus Law yang kemudian melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 2, tapi yang paling risiko besar dan mungkin ini tidak banyak disadari oleh warga Muhammadiyah. Itu yang berkaitan dengan rumah sakit. Dari pemerintah waktu itu menyodorkan satu pasal yang berbunyi rumah sakit harus dikelola oleh organisasi yang profesional. Tidak boleh organisasi yang nggak profesional mengelola rumah sakit. Profesional itu artinya ya hanya mengerjakan rumah sakit di bidang kesehatan. Muhammadiyah bergerak di bidang apa? Pendidikan. Apalagi
sosial. Apalagi ini menurut undang-undang pasal itu Muhammadiyah dianggap tidak profesional, dan kalau pasal itu lolos Muhammadiyah tidak berhak mengelola rumah sakit. Dan untuk tidak mengatakan itu saya berjuang, tetapi saya merasakan bahwa apa yang kami lakukan waktu itu bertemu dengan timnya pemerintah di rapat-rapat terbatas yang kemudian memaksa pemerintah mengubah seperti undang-undang yang existing. Coba kalau itu lolos, Muhammadiyah tidak punya hak mengelola rumah sakit karena dianggap tidak profesional di bidang kesehatan. Nah, seperti ini sebenarnya. Maka saya menulis sebuah buku berjuang untuk Muhammadiyah di politik itu. Karena banyak yang harus kita kawal, bagaimanapun suka atau tidak suka, politik di Indonesia adalah panglima. Dan Muhammadiyah tidak punya amal usaha di bidang politik. Amal usahanya Muhammadiyah yaitu tadi sosial, pendidikan, kesehatan, dan yang lain di luar politik. Ada yang pernah usul supaya punya amal usaha di bidang politik. Saya kira ini perlu dipikirkan, tidak harus membuat partai politik, tetapi saya kira harus adalah cara bagaimana politik itu diwarnai. Itu tambahan dari saya, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.